Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 semester 4 Manajemen Bisnis kelas pagi. Kami akan mempresentasikan tentang peramalan dari bab manajemen operasi. Berikut nama anggotanya: Deca Asyafa, Ira Puspitasari, dan Haris Gilbran. Profil perusahaan global. Peramalan memberikan keunggulan bersaing bagi Tupperware. Jadi, Tupperware adalah perusahaan manufaktur global yang sukses dengan total penjualan sebesar 1,1 miliar US dollar, yang 85% lebih penjualannya berasal dari Amerika Serikat. Nah, Tupperware dikenal dengan mutunya yang memberikan garansi seumur hidup bahwa jenis produk plastik tersebut tidak akan retak, pecah, dan terkelupas. Dalam peramalan, permintaan di Tupperware adalah proses yang sangat menentukan dan tidak pernah berakhir. Setiap pusat keuntungan yang berjumlah 50 di seluruh dunia bertanggung jawab untuk meramalkan penjualan bulanan, kuartalan, dan tahun berbasis komputer. Variasi model peramalan statistik yang digunakan di Tupperware mencakup setiap teknik yang dibahas, termasuk rata-rata bergerak, penghalusan, eksponensial, dan analisis regresi. Apa itu peramalan? Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data dari masa lalu dan menempatkan ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Nah, bisa juga merupakan prediksi, intuisi yang bersifat subjektif, atau bisa juga dengan menggunakan kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer. Meramal horizon waktu. Meramal horizon waktu dibagi dalam 3 jangka. Yang pertama, jangka pendek yang berfungsi untuk merencanakan pembelian, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua, jangka menengah yang berfungsi untuk merencanakan penjualan, anggaran kas, dan anggaran produksi. Yang ketiga, jangka panjang untuk merencanakan produk baru dan pembelanjaan modal. Jenis-jenis peramalan. Peramalan ekonomi yaitu rencanakan indikator yang berguna membantu organisasi untuk menyampaikan peramalan jangka menengah hingga jangka panjang. Peramalan teknologi adalah peramalan jangka panjang yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi. Peramalan permintaan yaitu meramalkan penjualan suatu perusahaan pada setiap periode dalam horizon waktu. Tujuh langkah sistem peramalan. Yang pertama, kita menetapkan tujuan peramalan, lalu menentukan horizon waktu peramalan, mengumpulkan data, membuat peramalan, memilih unsur yang akan diramalkan, memilih jenis model peramalan, lalu memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Pendekatan dalam peramalan. Terdapat 2 pendekatan umum dalam peramalan. Yang pertama, pendekatan kualitatif, yaitu peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai. Dan terdapat 4 teknik dalam pendekatan ini. Yang pertama, keputusan dari pendapat juri eksekutif. Yang kedua, metode DLP. Yang ketiga, gabungan dari tenaga penjual. Yang keempat, survei pasar konsumen. Metode kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Adalah peramalan yang menggabungkan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Ada 5 metode peramalan yang menggunakan data masa lalu dibagi ke dalam 2 kategori. 5 metodenya adalah pendekatan naif, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, proyeksi 10,
dan regresi linear. Sedangkan dua kategorinya adalah model time series dan model asosiatif. Fungsi peramalan. Dalam fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Jadi, keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Dan apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Tujuan peramalan. Menurut Heiser dan Render tahun 2009, peramalan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Dan yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Kepentingan strategi peramalan. Dalam peramalan yang baik, sangatlah penting dalam semua aspek bisnis. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi mengenai permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Peramalan permintaan mengendalikan keputusan di banyak bidang dan berpengaruh pada bidang yaitu sumber daya manusia, kapasitas, dan manajemen rantai pemasokan. Menghitung kesalahan peramalan. Ada beberapa perhitungan yang bisa digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan total atau bisa disebut forecast error. Perhitungan ini dapat digunakan untuk membandingkan model peramalan yang berbeda, juga untuk mengawasi peramalan dan untuk memastikan peramalan berjalan dengan baik. 3 dari perhitungan yang paling terkenal adalah deviasi rata-rata absolut atau mean absolute deviation, kesalahan rata-rata kuadrat, mean squared error, dan kesalahan persen rata-rata absolut, mean absolute percent error. Analisis regresi dan korelasi. Pada analisis regresi dan korelasi mungkin merupakan prosedur statistikal yang paling banyak digunakan dalam praktik peramalan. Lalu, analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara paling tidak 2 variabel, 1 atau lebih variabel bebas atau independent variable, dan 1 variabel bergantung yaitu dependent variable. Tujuannya adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel bebas tertentu. Basis prediksi ini secara umum adalah data historik. Variasi musiman pada data. Variasi musiman, seasonal variation, pada data adalah pergerakan yang reguler, baik meningkatkan maupun menurun dalam kurun waktu tertentu, yang terkait dalam kejadian berulang seperti cuaca atau liburan. Nah, sebagai contoh, yaitu permintaan untuk batu bara dan bahan bakar mencapai pada puncaknya saat musim dingin, sementara permintaan untuk keanggotaan golf atau krim kulit tabir surya paling tinggi saat musim panas. Pengawasan dan pengendalian peramalan. Ada penghalusan adaptif dan peramalan fokus. Nah, dalam penghalusan adaptif yaitu sebuah pendekatan untuk melakukan peramalan penghalusan eksponensial di mana konstanta penghalusan secara otomatis berubah untuk menjaga jumlah kesalahan minimum. Lalu, dalam peramalan fokus, yaitu peramalan yang mencoba beragam model komputer dan memilih yang terbaik untuk aplikasi tertentu.
Penerapan MO. Pada peramalan di Disney World, saat Chairman Disney dan Michael Eisner menerima laporan harian dari taman bermain utamanya di Orlando, Florida. Laporannya hanya berisi 2 angka, yaitu peramalan kehadiran pengunjung hari sebelum pada taman-taman berikut ini dan kehadiran aktual. Diharapkan kesalahan yang ada mendekati 0 dengan menggunakan metode MAPI sebagai pengukuran. Lalu Michael Eisner memperlakukan peramalan yang sangat serius. Tim peramalan pada Disney World tidak hanya melakukan prediksi harian, dan Eisner bukan satu-satunya pelanggan. Tim peramal ini juga menyediakan peramalan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan, dan 5 tahunan bagi manajemen tenaga kerja, departemen perawatan, operasi, keuangan, dan penjadwalan taman. Peramalan menggunakan model pertimbangan ekonometrik, rata-rata bergerak, dan analisis regresi. Peramalan tahunan dari tim tersebut yang dilakukan di tahun 1999 untuk jumlah pengunjung total tahun 2000 menghasilkan MAPI sebesar 0. Dengan 20% konsumen Disney datang dari luar Amerika Serikat, model ekonomi mengandung variabel-variabel seperti kepercayaan konsumen dan produk domestik bruto dari 7 negara. Disney juga mengsurvei 1 juta orang per tahun untuk mengetahui rencana perjalanan mereka di masa depan dan pengalaman mereka di masa lalu. Hal ini membantu tidak hanya meramalkan kehadiran, tetapi juga perilaku pada setiap wahana, berapa lama orang akan menunggu, dan beberapa kali mereka naik suatu wahana. Input untuk model peramalan bulanan mempertimbangkan adanya penerbangan khusus, pidato yang diberikan oleh Kepala Federal Reserve, dan tren di Wall Street. Disney bahkan mengawasi jadwal liburan 3.000 sekolah pada distrik di dalam dan di luar Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton dan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bye-bye.